Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Joni Edison Isir, meminta maaf atas insiden di Pelabuhan Sorong yang melibatkan TNI Angkatan Laut dengan Brimob. Permintaan maaf disampaikannya dalam konferensi pers pada Minggu 14 April. Insiden tersebut menyebabkan 4 anggota TNI Angkatan Laut mengalami luka dan kini sedang dalam perawatan medis. Sedangkan dari Brimob terdapat 1 personel yang tengah dirawat di rumah sakit dan 5 personel polisi sudah balik usai dirawat di rumah sakit. Kapolda juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Pelindo Sorong atas kerusakan fasilitas yang terjadi saat insiden. Isir menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjaga soliditas dan sinergitas dengan TNI yang berkedudukan di wilayah hukum Polda Papua Barat, dalam hal ini Pangko Armada 3, Pangdam 28 Kasuari. Kapolda juga menegaskan bahwa ia berkomitmen untuk melaksanakan langkah penyelidikan secara utuh terkait insiden antara anggota Polda Papua Barat secara tuntas. Prabowo Subianto tak lupa dengan hari ulang tahun mantan istrinya Titik Soeharto. Capres nomor urut 2 itu merayakan ulang tahun mantan istrinya pada Minggu 14 April di kediaman Titik Soeharto. Seperti yang diketahui, selama ini Titik Soeharto selalu berada di setiap acara yang diselenggarakan oleh Prabowo. Kini giliran Prabowo yang hadir dalam hari spesial Titik Soeharto dengan menghadiri acara ulang tahunnya. Momen tersebut pun telah beredar di media sosial yang memperlihatkan Titik membagikan potongan tumpeng untuk Prabowo. Sembari menerima potongan tumpeng tersebut, Prabowo terkejut lantaran ia menjadi salah satu orang yang mendapatkannya. Lantas keduanya pun salaman dan cium pipi kanan, cium pipi kiri atau cipika-cipiki. Sementara Prabowo mengunggah momen tersebut di Instagramnya pada Senin 15 April. Suami cor jasad istri di dalam rumah selama 6 tahun. Terbongkarnya kasus ini karena laporan dari anak korban tentang kasus penganiayaan. Korban ternyata dihabisi 6 tahun lalu atau lebih tepatnya sejak pada tahun 2018. Kemudian jasad sang istri ditimbun dalam rumahnya yang lokasinya berada di Jalan Kandea 2, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontola, Makassar. Adapun motif pelaku, H tega menghabisi nyawa istrinya lantaran mengaku curiga korban bertemu dengan mantan pacarnya. Merasa kesal karena istrinya tak mau mengaku, pelaku kemudian memukul korban. Korban pun tewas dan kemudian ditaruh di belakang rumah yang ditutupi dengan semen di atasnya. Tim Jatanras Polres Tabes Makassar langsung mengamankan pelaku. Serangan balasan Iran terhadap Israel mengejutkan bagi kalangan warga Palestina di Gaza. Bahkan warga Gaza bersuit dan berseru takbir saat Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Kini rakyat Palestina menganggap Iran adalah pahlawan. Meski demikian, ada beberapa orang yang mencurigai bahwa Iran melakukan serangan itu lebih untuk pertunjukan daripada menimbulkan kerusakan yang nyata. Tetapi serangan Iran itu menjadi harapan baru karena warga Palestina kembali mendapatkan dukungan dari negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Warga Gaza berharap jika Iran atau negara lain ikut serta dalam perang, maka menjadi solusi bagi Gaza akan lebih dekat dari sebelumnya. Dalam tayangan yang beredar terlihat banyak warga Gaza termasuk yang ada di dalam tenda penampungan, bersuit dan menyerukan kalimat takbir. Mereka menunjukkan kegembiraan ketika langit terang karena roket Iran dan upaya pencegatan oleh Israel. Diketahui Iran meluncurkan ratusan drone ke wilayah ibu kota Israel, Tel Aviv, pada Sabtu 13 April malam waktu setempat. Serangan awal Iran telah menimbulkan kerugian 100 juta dolar Amerika Serikat atau 1,6 triliun rupiah bagi Israel. Menurut IRNA, kerugian ini berasal dari tingginya biaya operasi sistem respon Iron Dome yang melindungi Israel.
Serangan Iran terhadap Israel membuat Amerika Serikat semakin panas dan berang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden langsung mengeluarkan pernyataan tegas. Dalam keterangan resmi yang dimuat Gedung Putih, Joe Biden mengutuk keras serangan Iran terhadap Israel. Atas serangan tersebut, Joe Biden memerintahkan militernya untuk mendukung pertahanan Israel. Saat ini militer Amerika Serikat memindahkan pesawat dan kapal perusak pertahanan rudal balistik ke wilayah tersebut selama seminggu terakhir. Amerika Serikat mengklaim berhasil membantu Israel menghancurkan hampir semua drone dan rudal yang masuk ke wilayah tersebut. Joe Biden juga mengaku sudah berbicara dengan Perdana Menteri Netanyahu untuk menegaskan kembali komitmen kuat Amerika terhadap keamanan Israel. Joe Biden mengatakan kepada Netanyahu bahwa Israel menunjukkan kapasitas yang luar biasa untuk bertahan melawan dan mengalahkan serangan-serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Senin besok Joe Biden mengaku akan bertemu dengan rekan-rekan pimpinan G7 untuk mengkoordinasikan tanggapan diplomatik yang bersatu terhadap serangan Iran yang mereka anggap kurang ajar.